Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca terlebih dahulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyuna Muhammadin wa murafaqata nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Masya Allah ya, suaranya tadi kayaknya sudah mbah-mbah tadi ya Pak. Berarti hafalannya kuat ya, alhamdulillah. Ini doa yang awal-awal dulu pernah kita baca ya. Sekarang kita akan masuk di tanggal apa ini Pak ya? Sebentar lagi tanggal 1 Januari ya. Orang mengatakan tahun baru ya. Sebelumnya ada tanggal 25 Desember itu ya. Desember, Januari ya. Ini berkenaan dengan proses ya, menguatkan kembali, mereview kembali ya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah iman kita itu hilang? Tidak ya. Imannya kita itu insyaallah tidak hilang ya. Tapi sangat mungkin iman itu berkurang atau turun ya. Maka Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan kadang juga turun gitu ya. Kalau hilang itu memang jarang, tapi naik atau turun ya. Yazidu bitta'ah, dia akan stabil di atas, naik kalau orang yang memiliki iman itu melakukan banyak ketaatan ya. Maka menjaga iman itu ya dengan sholat 5 waktu, dengan menjaga ukhuwah Islamiyah ya, kemudian juga saling tolong menolong di atas kebenaran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kemudian juga tilawatil Quran ya, dan menghadiri majelis ilmu dan yang lainnya. Itu proses untuk menjaga dan menguatkan iman. Nah, kalau ini ditinggalkan bahkan jauh ya, maka iman itu bisa menurun.
Ketika iman itu menurun, tidak dirawat, tidak dipertahankan, maka bisa juga iman itu hilang, ya. Maka dalam Quran selalu disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam ini, ya, itu dinaskan oleh Allah dalam Quran. Maka tadi di perjalanan saya dengarkan sebuah materi ceramah dari salah seorang ustaz, ya. Tahun-tahun ini yang meninggal dunia itu, ya, lebih banyak anak muda ketimbang orang tua, gitu ya. Jadi yang anak-anak, ya, anak muda, ya, yang mati itu lebih banyak ketimbang orang-orang tua yang sekarang sudah di umur mungkin 60-70 tahun lah, ya, masih awet, ya. Nah tadi saya ditelepon orang, Ustaz, bisa nggak ke rumah, ngapain bacain Qurannya? Di mana rumahnya Jenawi? Umurnya berapa? 125 tahun, gitu, masih hidup, gitu, ya. Tapi saya belum ke sana, ya. 125 tahun, ya. Yang penting niatnya jangan keliru, ya, dibacain Quran biar cepat cepat mati, ya. Gak boleh, gitu, ya. Ya. Nah ini karena satu, ya, orang yang paling banyak keluar, ya, beliau memberikan permisalan, ya, keluar dari rumah, ya, naik kendaraan, ya, atau mungkin di perjalanan, ya, sudah hati-hati saja mungkin kena tabrak, apalagi tidak hati-hati nabrak orang, gitu, ya. Naudzubillah. Jadi kemudian meninggal dunia, ya. Sedangkan orang-orang sepuh, orang-orang tua mungkin ada di rumah, ya, nyaman, tenang, ya, sudah banyak ibarat orang itu ibaratnya banyak persiapan, ya, sudah siap menghadapi ketika ada tamu yang tidak diundang, ya, malaikat apa itu, Israfil atau Israel, malaikat Israel, ya, datang, ya, untuk menemui nyawa seseorang. Baik. Nah, pada malam hari ini, ya, kita akan membahas 5 hal, ya, 5 kaidah, ya, 5 kaidah dalam tazkiyatun nufus yang disebutkan di dalam buku ini, ya. Nah, di antaranya adalah tadzkiratul maut, ya. Tadzkiratul maut wa liqa'ullah, ya, mengingat kematian dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa korelasi iman dengan kematian tadi? Ya. Orang yang imannya stabil, ya, artinya menjaga imannya itu, ya, rata-rata dalam menghadapi kematian itu mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Akan lebih tenang, ya. Siapa orang yang kematiannya itu selalu dikasih tahu? Siapa, Pak? Ada yang tahu? Mereka siapa? Para nabi, ya. Para nabi itu sebelum kematian itu mendatanginya, menjemputnya, maka sudah dikasih tahu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah ketika mau meninggal dunia juga didatangi, ya, 2 malaikat, dikasih tahu dulu, ya. Tapi selain itu enggak mendadak, ya. Ini. Kalaupun ada enggak bisa dikisahkan, ya. Enggak bisa dikisahkan. Karena apa? Ya, masa orang sudah mau meninggal dunia didatangi malaikat dia berkisahkan, enggak mungkin, ya. Itu kematian yang mufajja'ah, yang mendadak. Nah, maka di dalam Quran juz 4 disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasakan kematian. Ya. Dan di ayat yang lain juga disebutkan aina matakunu, dimanapun kalian berada, itu ya. Itu ya. Aina matakunu yudrikumul maut.
Ya, kematian itu akan mendatangi kita. Ya. Walau kuntum, meskipun kalian itu berada di mana? Fi burujim musyayyadah, di sebuah tembok rumah benteng yang sangat apa? Kokoh. Ya. Maka kematian bagi seorang mukmin mau nggak mau harus siap, gitu ya. Datangnya itu harus siap. Ya. Maka orang mukmin itu punya konsep selalu zikir dan wirid dan mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, ya, ketika dia hendak tidur. Selalu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya iman. Ya. Mereka itu apa? Lagun, lalai. Ya. Lalai dari mengingat kematian. Ya. Kalau sudah melihat temannya mati itu nangis ketakutan. Ya. Bahkan tadi saya lihat lucu itu, tentara Israel itu ya, bokong itu kena itu Pak, rikatus dulu Pak. Rikatus itu nangis itu kekejar itu, kesakitan gitu ya. Ya padahal duduk keliru gitu ya, duduki apa namanya pohon-pohon kaktus yang ada di Gaza. Ya. Kesakitan dan menangis. Baik, ya. Jadi kematian ya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya. Dimanapun kita itu berada, di tempat terpencil, di tempat yang sangat kokoh, di benteng, di apapun, kematian itu akan mendatangi kita. Pasti, ya. Ketika jatah umur kita itu sudah Allah tetapkan, ya habis, ya, maka kita sudah waktunya untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah pertama ini yaitu mengingat kematian, ya, dan menghadap Allah itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Setiap kalimat atau ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu itu berarti kemuliaan, ya. Allah memuliakan orang yang apa? Beriman. Dan kalimat ini di dalam Quran kalau tidak keliru ada berapa Pak yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? 37 atau 38. Nanti bisa dicek kembali ya. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu, di sini amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u, yang kita sudah bahas tafsirnya kemarin ya, tentang orang-orang Bani Israel gitu ya. Itu kalimat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu berarti Allah memuliakan, memanggil, memberikan satu apa? Tazkirah, peringatan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang mukmin. Nah, adapun orang yang tidak punya iman dalam hatinya, maka ketika bertemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka itu khalau bihi, seolah-olah hanya lewat saja, ya, tidak diperhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian setiap jiwa itu melihat, ya, menyaksikan, melihat ma qaddamat lighad, apa yang dipersiapkan untuk hari yang akan datang. Hari yang akan datang itu hari apa? Hari akhirat, hari kematian, ya. Jadi menyiapkannya itu jangan nanti-nanti, pokoknya dari sekarang itu ada persiapan, ya. Apa yang kita bisa siapkan, ya, maka kita siapkan dari sekarang, ya. Lawang kita untuk menyiapkan anak-anak kita sekolah aja Pak ya, persiapannya itu udah nabung gitu ya, untuk sekolah itu ya. Nanti jurusannya mana sudah kita cari dari sekarang, ini anak nanti harus kesini. Nah ini untuk sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang penyesalan itu tidak berguna lagi, ya. Maka berarti persiapannya betul-betul harus apa? Harus matang, ya, harus kuat, ya. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan aktsiru dzikra hadimal ladzat, ya, yakni al maut. Perbanyaklah,
ya mengingat ya perusak kenikmatan, ya akthiru ya zikraha diman ladzat, ya perbanyaklah mengingat perusak apa kenikmatan. Apa itu? Al maut, yaitu kematian, ya. Kalau orang sudah meninggal dunia, mati menghadap Allah, sudah nggak ada yang berguna dari apa yang dia milikinya, kecuali hanya wal baqiyatus shalihat, amal yang soleh yang dia lakukan semasa apa? Semasa hidupnya, ya. Nah ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian keterangan para ulama di sini sebutkan al mautu huwal faisal baina hadhihi dar wa darul qarar. Kematian adalah pemisah antara hadhihi dar, ya yaitu rumah kita yang sekarang ini, ya rumah di dunia maksudnya, ya wa darul qarar, dengan rumah yang abadi nanti di akhirat, ya. Darul qarar itu kan rumah yang abadi, yang khalidina fiha, ya. Wal fasil, adapun pembeda itu baina waktul amali wal jazaa'u alaihi, antara waktu beramal dan waktu menerima balasan. Maka para ulama mengatakan ad-dunya darul amal, dunia ini tempat kita apa? Beramal. Walaysa darul jaza, dan bukan tempat kita itu mengambil upah, ya. Tapi kebalikannya, wal akhiratu darul jaza walaysa darul amal, sedangkan akhirat itu negeri kita mendapatkan balasan, bukan negeri kita itu beramal. Jadi kalau sudah meninggal dunia, sudah inqata'a amalu, semua amalan itu terputus, yang dihisab selama dia balik sampai dia meninggal dunia, itu aja, ya. Maka ada orang yang nilai catatannya itu diputihkan kembali oleh Allah, ya kalau mereka itu satu mu'allaf, orang yang masuk Islam, ya. Yang kedua adalah atau orang yang banyak bertaubat kepada Allah, ya. Yang ketiga adalah al-hijrah, orang yang berhijrah atau meninggalkan dari sebuah perbuatan atau amalan yang buruk menuju amalan yang diridhai oleh Allah. Itu lembaran catatan kehidupannya, ya itu dibersihkan oleh Allah, dikembalikan kepada apa? Catatan amalan yang terbaik. Kalau dia bisa menjaga sampai apa? Sampai kematiannya itu datang. Taib. Wal haddul farik baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaihi, ya. Nah, batas pemisah, ya, antara sesuatu yang didahulukan, az-zat itu adalah bekal, ya. Wa mulaqatu jazaihi, jadi mendahulukan bekal, setelah itu dia itu bertemu dengan upah, ya. Jadi bekal amal itu kita siapkan sekarang, ya. Bekal kita itu beramal untuk menghadap Allah itu kita siapkan dari sekarang ini. Nanti ketika di akhirat kita itu tinggal mendapatkan upah daripada amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Fala majal ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyi'at, maka tidak ada lagi pintu untuk taubat dan istighfar bagi orang yang berbuat dosa setelah kematiannya, ya. Wala majal ba'dahu lil istighfari minal hasanat, dan tidak ada lagi kesempatan orang untuk berbuat baik, ya, setelah kematiannya, ya. Artinya penyesalan tidak berguna lagi. Maka ayatnya apa di situ sebutkan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an. Juz berapa ini? Juz 4 ya, tidak keliru. Walaisatit taubah, bukanlah taubat itu lil ladzina ya'malu sayyi'at,
bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang mengandung dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian itu datang, ya, sakaratul maut itu datang, sudah ditampakkan kematian di hadapannya, dia mengatakan apa? Qala ini itu betul, ya Allah, aku taubat sekarang. Maka ini bukan termasuk orang yang bertaubat. Ya, taubatnya sudah tidak apa? Tidak berguna. Seperti kalau matahari sudah terbit dari mana? Dari barat. Taubat tidak berguna. Atau nyawa sudah sampai kerongkongan atau tenggorokan. Nah, berarti sakaratul maut, ya. Taubat sudah tidak berguna. Ada yang mengatakan Fir'aun itu sempat taubat katanya. Amantu bi rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ya. Ada yang mengatakan aman tuh langsung ditabrak gua Pak. Ya, kalau Pak Guru zaman dulu cerita kan langsung ditabrak gua lempung gitu, tertutup ya. Akhirnya nggak bisa mengatakan aman tuh bi rabbi Musa. Ya. Fir'aun tetap Fir'aun ya, dia tempatnya di asyadul adab yang paling pedih. Bahkan adabnya Fir'aun itu dalam Quran disebutkan ditampakkan azab untuk Fir'aun itu siang dan malam, ya, sore dan pagi ditampakkan. Ya. Jadi belum dia itu meninggal sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempatmu azab, ya. Karena apa? Karena membuat kerusakan di muka bumi yang melampaui batas, ya. Jadi Fir'aun itu kan membunuh bayi, kalau Syekh Muhammad mengatakan hampir 100.000 atau 1 juta bayi yang dibunuh pada zamannya Fir'aun, gitu ya. Kalau ada ibu-ibu hamil sudah kelihatan gede, itu langsung dikurung Pak, itu ya, tunggu dikurung ya. Kalau laki-laki langsung dibunuh ya. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Tapi kalau zamannya Quraisy beda lagi, yang dibunuh apa? Bayi perempuan. Nah, maka setiap zaman itu berbeda ya. Zamannya orang-orang Quraisy dulu yang dibunuh bayi perempuan. Jadi orang Quraisy kalau istrinya itu lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidupan. Ya, dipendem Mbak. Ya tusuhu min turab, karena malu dia, ya. Kok punya anak perempuan, ya, yang tidak bisa mewarisi apa? Perang gitu ya. Tapi zamannya Fir'aun enggak, yang dibunuh justru anak laki-laki, karena Fir'aun tahu yang akan menjatuhkan singgasananya adalah ya, anak laki-laki. Nah, kalau zaman sekarang yang dibunuh sama di Gaza itu yang dibunuh itu anak-anak semuanya mati. Tapi memang unik ya, di Gaza itu ada yang ibu-ibu tuh lahir sampai 5 anak, 6 anak itu Pak. Jadi yang mati banyak tapi lahir tuh banyak. Dan banyak juga anak laki-laki yang lahir, melebihi tempat-tempat yang lainnya ya. Baik, ini kaidah pertama ya, banyak mengingat kematian ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, satu ayat lagi disebutkan fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa diundurkan meskipun hanya 1 jam, 1 menit, 2 menit ya, 1 detik, 2 detik. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Diundur bisa, dimajukan tidak bisa ya. Maka ada orang mengatakan tidak penting kita mati di mana ya. Yang terpenting itu bagaimana kita itu mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi dua-duanya penting, mati di mana dan mati seperti apa gitu ya. Kalau mati di diskotik banyak juga ya, atau mati di tempat-tempat yang rusak, repot juga. Tapi kalau mati di medan jihad ya, mati dalam menuntut ilmu, talabul ilmi, mulia gitu ya. Kalau mati sedang krek-krekan naik motor, ya, gimana mau dikatakan husnul khotimah, repot juga ya. Maka penting ya, kematian kita itu harus kita tentukan dari sekarang ya. Maka dalam sebuah doa disebutkan Allahumma ahyini su'ada wa amitna syuhada.
Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi mulia dan matikan aku dalam kondisi apa? Syahid. Ya. Syahid itu tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah saja, tapi orang yang tenggelam syahid, orang yang sakit perut syahid, ya, orang yang sakit kepala meninggal dunia mati syahid, ya, orang yang sedang menuntut ilmu meninggal dunia itu juga mati syahid, ya. Maka doa tadi mengatakan apa? Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi mulia dan matikan aku dalam kondisi apa? Syahid. Baik. Ini kaidah yang pertama. Sekarang kita lihat kaidah yang kedua. Al-qaidatus tsaminah, di sini ke-8 tapi kemarin sebagian sudah kita bahas ya. Takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa. Ya. Takhayyurul julasa. Takhayyur itu memilih teman duduk, ya, memilih teman bergaul, ya, wantiqa'ur rufaqa, dan memilah-milah, ya, rafiqul a'la itu kan teman setia, ya. Kalau Rasulullah mengatakan apa? Setiap nabi itu ada hawariyunnya, setiap nabi itu mempunyai penolong, ya. Nabi Musa alaihissalam penolongnya berapa? Isna asyar, 12 Pak ya, 12 tok Pak ya. Jadi yang membackup dia kemana-mana dalam berdakwah, membersamai, siap mati itu 12 ya. Rasulullah berapa? Dari sahabatnya yang selalu bersamanya 4 ya. Tapi ada 10 orang ya, asyra al-mubashshiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, ya. Itu namanya hawariyun, ya, penolongnya Rasulullah. Jadi siap, ya, kapanpun siap, ya. Nah, maka setiap zaman itu punya, ya, punya hawariyun, punya penolong, gitu ya. Ini namanya Ansor, ya. Kalau Lebanon itu Nasrullah, ya. Tapi ini namanya bagus sebetulnya, cuma Nasrullah ini dipakai untuk siapa? Orang Syiah. Nah, jadinya nggak bagus ya. Tapi namanya sendiri maknanya adalah baik, penolong Allah, Nasrullah. Cuma karena yang memakai orang apa? Orang Syiah di Lebanon ya, maka nggak kurang pas. Ya. Baik, kita lihat di sini ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya. Bersabarlah ya, kalian bersama orang-orang yang menyeru ya kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashyi, pada pagi hari dan pada sore hari. Ya. Yuriduna wajah, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap zaman itu mesti ada orang yang selalu mengajak orang pada kebaikan di pagi hari ataupun di sore hari. Ya. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, kata Allah apa? Wasbir, bersabarlah. Ya. Kadang kalau kita menemukan sesuatu yang nggak pas, nggak nyaman, ya, terhadap mungkin karakter seseorang atau karakter seorang dai atau apa, kita langsung menghajarnya. Wah, nggak mau sama sekali. Bahkan aku gak lagi boleh ilmu. Banyak ilmu bisa dituntut dari mana saja. Ya. Itu nggak bagus. Ya. Karena apa? Perintah Allah itu apa? Wasbir. Kita diperintahkan untuk bersabar. Ya. Maka ketika Ibnu Mas'ud tadi mengatakan begini, "Dzallaltu taliban fa'azaztu matluban." Dulu ketika aku menuntut ilmu, aku dalam kondisi terhina, ya. Tetapi ketika aku mengajarkan ilmu, aku dimuliakan oleh Allah. Aku mendapatkan kemuliaan. Artinya memang ketika sirah pelajaran menuntut ilmu itu dipelajari, Pak ya, itu memang dalam menuntut ilmu itu nggak ada yang enak, ya. Mesti susah, rekoso, jatuh miskin, sakit, gitu ya. Kemudian hujan harus berangkat, gitu ya. Saya pengalaman dulu ketika di pesantren di Jogja itu 6 tahun itu ya. Ya Allah itu ya. Tahun 95 sampai tahun 2001 atau berapa itu? 2000 ya. Yang ketemu orang tua selama 6 tahun itu cuma 3 kali itu berapa itu ya. Yang 3 kali ya, pas liburan ya setiap hari bisa pulang.
Kalau lebaran itu semua santri pulang, ustaznya pulang, mudik, kita jaga pesantren aja. Ya Allah, ini doa Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil itu ya. Gitu ya. Waktu ya saya baru teringat, oh iya ya, ternyata sirah Nabi itu sama, mirip. Ya. Bahkan Imam Bukhari juga sama, ya. Ketika dia menuntut ilmu, ya, itu sama ibunya diantar ketika sudah mulai dewasa, dia safar. Keluar dari dari rumahnya, ya, kadang ke Baghdad, kadang ke Mekah, kembali lagi ke Madinah, begitu dia muter, ya, terus ya, sampai sampai dia mengajarkan ilmu. Bahkan dalam kitab perjalanan para ulama, Sofahat min Sobril Ulama, lembaran-lembaran para ulama dalam menuntut ilmu, ya, di situ disebutkan bitu toshta ummi bisa berarti dananir. Aku dulu sempat menjual wajan atau panci itu ya, milik orang tuaku karena kentean bekal ketika menuntut ilmu. Ya, insya Allah kalau hari ini nggak sampai Pak ya, sotel wajan panci itu nggak mungkin ya. Ya, kita masih bisa ya, masih bisa jalan, masih nyaman, masih enak. Ya. Anak-anak kita pun nuntut ilmu nggak sampai seperti itu. Ya. Tapi zaman dahulu itu karena memang ditulis di dalam kitab mereka, ya Allah, perjalanannya itu luar biasa. Sehingga ilmunya itu keberkahannya sangat tinggi. Ya, dipelajari oleh orang-orang setelahnya itu. Baik, kita lanjutkan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kalian kagum atau terbelalak atau kalian panahkan mata kalian kepada perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kalian mentaati orang-orang yang lalai hatinya dari apa? Dari mengingat Allah. Ya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Jadi kadang godaannya besar. Orang menuntut ilmu godaannya besar, ya. Ada anak sedang sekolah mungkin di sebuah pesantren atau apa, melihat temannya sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah sukses duniawinya, wah enak ya, keluar saja. Ya. Saya melihat biografinya, ceritanya Gus Idam itu Pak ya. Gitu ya. Jadi menuntut ilmu dia, ya. Kemudian mendapatkan kesusahan yang luar biasa, ya. Akhirnya apa? Beternak kambing itu ya, setahun, bukannya untung tambah dijual rugi gitu ya. Dijual tambah bangkrut. Kata dia apa? Wes kalau begini caranya, mendingan aku ajarkan ilmu, ya. Akhirnya dia membuat sebuah majelis ilmu, majelis taklim yang dihadiri berapa tahun itu cuma 7 orang, 7 orang datang ya. Sekarang berapa? 70.000 mungkin ya, lipat ya. Yang sudah rutinannya gitu ya, sudah setiap hari datang menghadiri majelis ilmu. Nah ini, maka dulu ya Allah menguji dengan sebuah kesusahan, sekarang Allah muliakan. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf itu hidupnya selama 40 tahun pertama itu penuh full dengan ujian. Dari mulai dibuang ke sumur, ditemu, kemudian dijual dengan harga murah, kemudian dioper lagi, dijual lagi, akhirnya ketemu orang baik, orang istana, dipelihara. Setelah agak dewasa, ternyata dia kena fitnah, ya. Setelah kena fitnah dia dipenjara, ya. Di penjara itu enggak sedikit, kurang lebih 21 atau 17 atau 14 tahun, lama itu masuk penjara itu ya. Bahkan ketika ada 2 temannya yang keluar dari penjara, tolong sampaikan kepada rajamu bahwa kamu punya teman di dalam penjara ini, ya, untuk juga dikeluarkan. Tapi temannya ini sudah keluar itu lupa Pak, ya, enggak eling gitu. Akhir Nabi Yusuf tuh di penjara itu ditambah waktunya, ya, sampai 14-an tahun, ya. Baru setelah itu dia mulai menakwilkan mimpi dari penjara, ya. Orang kerajaan tuh tahu ada ahli takwil mimpi di dalam penjara, namanya Yusuf, ya. Setelah itu baru ya takwilnya itu selalu benar,
dikeluarkan. Ternyata dia seorang nabi. Ya. Tidak ada nabi yang bapaknya itu nabi, setelahnya nabi. Ya. Yakub itu nabi, Pak, ya. Yusuf juga nabi. Ya. Anaknya Yusuf siapa? Ada. Kemarin saya Muhammad menyebutkan juga. Jadi bapaknya, anaknya ini nabi, ya. Itu mulia semuanya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi jadi berteman dengan orang baik, ya, dan selalu bersama mereka. Kenapa disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Hendaklah kalian melihat, ya, siapa yang menjadi temannya. Ya. Jadi kalau mau lihat orang itu baik apa enggak, jangan ditanya, kamu orang baik enggak? Enggak usah deh. Dilihat aja, Pak, temannya sudah cukup. Oh iya, temannya ini, dia amanah, ya, mudah-mudahan ini juga ketularan. Nah, ini dikuatkan dengan apa? Orang yang menjual minyak apa? Minyak wangi. Ya, kalau kita berada di sampingnya, kita akan kecipratan apa? Wanginya. Ya. Kalau kita pas membuat peso, datang ke pandai besi, ya, pelatihannya itu kadang juga nyiprat, ya, kepada kita, gitu ya. Maka ya, berteman ini memilih itu penting. Tidak semua dijadikan teman, ya, termasuk untuk anak-anak kita juga, cucu-cucu kita, ya. Nah, kalau berteman carilah orang yang agamanya baik. Itu selalu dinasihatkan dari awal. Ya, nanti ketika anak itu sudah bisa memilih itu, ya, maka dia akan ingat dengan apa? Nasihat orang tuanya, gitu ya. Baik, ya. Kemudian yang ketiga, ya, al-hadru minal ujubi wal ihtiraru bin nafsi. Nah, ini bab yang paling penting juga, ya, yaitu berhati-hati dari ujub dan tertipu terhadap dirinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kalian, ya, merasa suci, bersih, ya. Dialah Allah yang mengetahui siapa orang yang paling bertakwa, ya. Maka ketakwaan itu disebutkan di sini, at-taqwa mahalluha al-qalb. Takwa itu tempatnya ada di dalam hati, sebagaimana niat, ya. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan, ya, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun kalau kita ucapkan itu namanya lafaz, ya. Contohnya jenengan tadi dari rumah, Pak, mau ke sini sholat isya, apa sudah diucapkan di sana tadi usolli? Enggak, dari rumah belum, ya. Pas mau sholat aja kan, ya, pas mau sholat baru diucapkan. Tapi dari rumah enggak, wes aku pokoknya niat. Maka Imam Nawawi enggak meleset, betul, ya. Niat itu tempatnya di dalam. Sedangkan lafaz, ya, masalah ini boleh ini enggak, ya, tafadhol bisa dipilih, ya. Karena memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Artinya semuanya ada landasannya, gitu, ya. Mahalluha fil qalb. Baik. Kemudian huwa a'lamu biman hasalat minhu at-taqwa. Allah ini Maha mengetahui siapa orang yang ketakwaannya itu paling tepat, ya. Wa li anna hadzal madha lin nafsi sababun lidukhulil ujabi 'alaiha. Maka, ya, orang yang ujub, ya, itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab syaitan itu masuk kepada dirinya. Wasababun lirriya, dan menjadi sebab terjadinya riya, ya. Alladzi huwa muhbitun lil a'mal, yang kedua amalan ini bisa menghapuskan pahala, ya. Pernah Rasulullah berjihad dengan sahabatnya, ada kaum muslimin yang ikut. Suatu saat
sahabat itu ya terkena tombak di ususnya, perutnya, ya ngelewer gitu, dia nggak tahan saking sakitnya, ya karena kepingin cepat mati saja, akhirnya apa? Ususnya itu dipotong, ya. Langsung dia meninggal. Maka para sahabat yang lain mengatakan, huwa syahid, dia mati syahid. Kata Rasulullah, enggak, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak kuat dengan apa? Sakit yang dia derita, yang dia terima, ya. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Bunuh diri. Maka ya sesakit apapun yang menimpa kita, jangan sampai apa? Kita ini berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku saja, jangan boleh. Itu namanya putus asa, ya. Tapi kalau berdoa begini, ya Allah, kalau memang hidup ini baik untukku, maka hidupkan aku. Kalau memang mati ini baik untukku, maka matikanlah. Itu boleh, gitu. Tapi kalau ya Allah aku pengen mati saja, saya udah nggak kuat, itu kalimat putus asa dan ini dilarang, ya. Tidak diperkenankan dalam Islam. Baik. Wal mu'min mahma ijtahada fi fi'li shalihat wajtinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassiran. Orang mukmin meskipun dia itu bersungguh-sungguh beramal yang soleh dan menjauhi kemungkaran, maka sesungguhnya dia itu tetap muqassiran. Muqassiran itu tetap sedikit amalnya, maka dia tidak boleh ujub. Wa dhaliman li nafsi, dan masih sesuatu yang mungkin belum terlaksana, dia masih mendolimi dirinya sendiri. Wa idza kana Abu Bakrin, nah kita lihat di sini, ya Abu Bakar As-Siddiq, hadhil ummah wa khairun nas, sebaik-baik manusia, ba'dal anbiya, setelah nabi. Lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini minta doa kepada Nabi untuk diajarkan sebuah doa, ya. Padahal beliau ini orang yang apa? Terbaik setelah Nabi, ya. Jadi manusia terbaik setelah Nabi, ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka kalau ada orang yang mencaci sahabat, ya, terus bagaimana posisinya nanti di akhirat? Ya, nggak ada bagian di surga dia, ya. Maka orang-orang Syiah kan mencaci sahabat, ya, menjelek-jelekan sahabat, menghina sahabat, ya. Terus bagiannya nanti bagaimana di surga? Nah, kemudian apa? Ketika Abu Bakar minta doa, padahal dia orang yang terbaik, justru Rasulullah memberikan doa begini, Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dolim dengan kedoliman yang sangat banyak. Padahal, ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik setelah Nabi. Tapi dikasih oleh Nabi doanya ini, Pak, ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah kami, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sebagai penutup kita baca dulu doa ini, ya, masih ada dua, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi, Allahumma inni dhalamtu nafsi
zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini doa yang sangat indah, yang sangat bagus ya, diamalkan. Tafadhol silahkan ya, mungkin nanti bisa di Google gitu Pak, di share di grup boleh itu ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Biasanya ada artinya sekalian, lebih mudah untuk dibaca ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita, rohani kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Allah jaga kita semuanya dari siksa api neraka. Allah masukkan ke dalam surga semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.